Halo teman-teman, kali ini aku mau bercerita tentang sebuah film yang cukup horor berjudul The 100. Film ini bercerita tentang beberapa keluarga yang harus dikarantina di sebuah hotel pada musim Covid lalu. Lalu mereka diserang oleh monster yang dapat berubah menjadi lipan. Bahkan monster tersebut bisa merasuki tubuh seseorang sehingga hal itu menciptakan ketidaksalingpercayaan di antara mereka. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Oke, mari kita lanjut saja selengkapnya. Oh ya teman-teman, sebelumnya di like, share, dan subscribe dulu untuk channel Gado-Gado Diary ini ya teman-temannya. Terima kasih, mari kita lanjut saja. Di awal film, seorang wanita yang hendak pergi berkemah ke sebuah hutan sambil ngevlog semua perjalanannya di sana. Di perjalanan, dia bertemu seorang wanita tua yang sakit-sakitan dan dia cukup kaget. Namun setelah itu dia permisi untuk pergi meninggalkan orang tua itu. Malam pun tiba. Saat sedang asik melihat-lihat Instagramnya di dalam tenda, dia pun dikejutkan dengan jatuhnya seekor kelabang atau lipan di atas step miliknya, hingga membuatnya sampai menjerit-jerit dan lari keluar. Setelah itu tidak diketahui nasib wanita tersebut. Film pun berlanjut. Diawali dari sedang dilakukan segala upaya oleh pemerintah dalam menangani kasus infeksi virus corona dan tingginya jumlah tamu untuk melakukan karantina di hotel-hotel di Thailand, hingga masalah yang dihadapi di mana hotel tempat karantina bahkan kesulitan mendapatkan tenaga kerja karena ketakutan mereka akan tempat-tempat karantina yang dianggap sebagai sarang corona. Karena hal itu, pimpinan hotel tersebut bahkan harus memerintahkan stafnya untuk bisa mengerjakan hingga pekerjaan pembersihan. Saat staf tersebut melakukan pembersihan di sebuah kamar, dia dikejutkan dengan kondisi di mana di sana ada seekor tikus mati yang dimakan oleh beberapa kelabang atau lipan. Masalah pun tidak hanya sampai di situ. Beberapa di antara tamu yang isolasi di hotel tersebut pun merupakan yang berprofesi sebagai vlogger. Para vlogger ini selalu memberi review negatif terhadap mereka, mulai dari masalah kebersihan, makanan yang tidak enak, hingga pelayanan. Malam itu, seorang staf bernama Mai pun dimintai bantuan oleh ibunya agar bisa pulang lebih cepat. Meski awalnya menolak, dia akhirnya bisa pulang karena salah satu rekannya bernama Kat berkata pulang saja dan dia akan menggantikannya. Sebelum pulang, dia memberikan beberapa pesan tentang pekerjaan kepada Kat. Setelah Mai pulang, Kat malah meminum darah sampel yang seharusnya untuk diperiksa. Wih, menyeramkan sekali ya. Saat itu, seorang petugas kebersihan bernama Pon pun melihat aksinya itu. Kat bukannya takut, dia malah tersenyum jahat ke Pon hingga membuat petugas kebersihan tersebut takut dan lari menemui pimpinan mereka, Pak Wit. Namun saat hendak melaporkan hal itu, Kat pun datang sehingga membuat petugas itu batal memberitahu Pak Wit. Malah Pon lari karena takut. Karena dia pergi begitu saja, Pak Wit pun meminta Kat untuk mengambilkan obat pereda stres untuknya. Sementara Pon yang masih ketakutan berusaha lari ke lantai bawah melalui tangga. Di bawah dia melihat Kat hingga membuatnya takut. Bagaimana mungkin Kat bisa lebih dahulu sampai di bawah dari dia? Dia awalnya berusaha melarikan diri kembali ke atas, namun ternyata Kat memiliki belalai yang sangat tajam dan panjang seperti layaknya hantu monster. Kat bahkan mengeluarkan banyak sekali lipan melalui mulutnya saat menyakiti Pon. Kejadian aneh ini pun terjadi di tempat lainnya, di mana air keluar dari keran menyerupai darah. Namun ketika mereka ingin melaporkannya ke pihak hotel, telepon malah tidak bisa digunakan guys. Dua orang tamu, pria dan wanita pun ingin melaporkan langsung ke bawah dan dia turun melalui tangga. Mereka pun sangat terkejut di tangga, di mana mereka melihat sebuah mayat dan tubuhnya seperti dicabik-cabik dan sangat menakutkan. Menjadi lebih aneh lagi ketika mereka memanggil Pak Wit sebagai pimpinan hotel, lalu setelah kembali ke sana dan tidak ada apa-apa lagi dan kondisi sangat bersih. Pak Wit pun berkata bahwa mereka pasti berhalusinasi. Lalu sesaat kemudian terdengar seseorang berlari di koridor lain dan meminta bantuan. Ternyata lelaki tersebut tersengat seekor lipan atau kelabang. Tamu wanita yang melihat mayat sebelumnya pun kemudian menangkap lipan tersebut dan melemparkannya ke lantai lalu memijaknya. Namun begitu, tangannya sampai digigit oleh lipan tersebut. Setelah kembali ke kamar, wanita bernama Fem itu pun kemudian diserang lagi oleh hantu monster itu lagi. Untungnya saat itu dia sedang bertelepon dengan pria yang bernama Leo sebelumnya yang bersamanya, sehingga Leo mendengar dia berteriak dan dia berlari ke sana membantunya. Karena pria itu bisa memberi perlawanan, monster itu kemudian melompat dari jendela. Namun hal ini kembali menjadi perdebatan. Bos hotel tidak percaya dengan ucapan mereka. Mereka berpikir bagaimana mungkin orang bisa melompat dari jendela lantai 7. Bahkan Pak Wit menuduh mereka menciptakan sebuah situasi untuk sebuah bahan konten.
Si pria itu sempat meminta agar diperiksa CCTV, namun setelah dicek ternyata tidak bisa diputar untuk rekamannya. Info dari security perlu bantuan teknisi dan besoknya baru bisa dibuka. Si pria tersebut pun sempat meminta agar dia dan semua keluarganya dipindahkan ke hotel lain. Namun Pak Wid berkata harus besoknya karena itu sudah menjadi protokol yang harus diikuti. Lalu mereka dirawat oleh Mai yang sebelumnya tidak bisa jadi pulang karena di perjalanan diminta kembali oleh Pak Wid. Malam itu mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Namun karena takut, Lena, adik Leo, pria yang sebelumnya bertemu monster, ingin pindah dan tidur ke kamar ayahnya. Namun karena dia hampir kepergok security, dia berlari ke ruang laundry. Di sana juga dia melihat Mai dan seorang petugas kebersihan datang. Sementara kakaknya dan semua keluarganya sibuk mencari Lena karena mereka tidak melihat Lena di kamarnya. Kakaknya Leo kemudian pergi ke ruang laundry dan dia menemukan sebuah gelang di sana dan melihat di dalam mesin cuci sangat banyak darah. Dia mengira itu adiknya dan dia pun sangat emosional hingga berkelahi dengan temannya. Saat dia putus asa, adiknya kemudian ditemukan dan dibawa ke ruang laundry. Pak Wid dan petugas lainnya kemudian membuka tabung laundry dan mereka menjadi panik melihat mayat tidak dikenali di dalam sana. Pak Wid masih mau menutupi kasus ini karena tidak mau nama hotelnya menjadi buruk. Fem pun mengancamnya dan akan menyebarkan video dan keburukan hotelnya di channel miliknya. Pak Wid pun memohon agar Fem tidak melakukannya, bahkan dia menjanjikan segera memindahkan mereka ke hotel lain. Pak Wid kemudian membuat pengumuman melalui pengeras suara hotel, di mana dia berkata sudah menghubungi polisi dan akan segera datang. Dia juga meminta seluruh tamu mengumpulkan semua ponsel mereka untuk diperiksa oleh polisi nantinya. Setelah itu, dia memerintahkan security untuk mengumpulkan semua ponsel tamu. Lalu dia mengunci mereka dari luar agar tidak bisa kemana-mana. Pak Wid kemudian menghancurkan semua ponsel para tamu. Hal itu terlihat oleh Leo, di mana saat dikunci ternyata Leo sudah terlebih dahulu keluar dari kamarnya. Kejadian pun semakin aneh. Di semua tempat ada lipan. Hotel itu seperti sarang bagi lipan. Lipan keluar dari mana-mana, semua tempat, sehingga membuat tamu kocar-kacir lari keluar. Leo bahkan harus membawa matras sebagai penyingkir lipan tersebut agar dia bisa membawa adiknya keluar dari sana. Leo, Fem, Lena, dan petugas security pun mencoba membakar area tempat mereka dengan bahan alkohol agar ada ruang bagi mereka untuk melarikan diri dari sana. Mereka kemudian berlari ke lobi hotel dan di sana mereka bertemu Pak Wid yang membawa sebuah pistol. Pak Wid pun menyandra Fem dan dia memanggil monster tersebut dan dia berkata, "Aku sudah mendapatkannya. Ayo keluarlah, akan kuserahkan dia padamu. Kau sudah berjanji akan melepaskanku jika mendapatkannya," ucap Pak Wid. Sepertinya Pak Wid diminta oleh monster itu untuk menyerahkan Fem kepadanya dengan janji dia akan melepaskan Pak Wid. Security itu pun kemudian meminta Pak Wid melepaskan Fem dan keluarganya. Dia bahkan mengancam dia akan mengungkap dosa-dosa Pak Wid jika tidak melepaskannya. Mendengar hal itu, Pak Wid pun menembak security tersebut. Melihat dari belakangnya muncul lipan sangat banyak, Pak Wid pun takut dan panik. Mereka menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menyelamatkan Fem dan mendorong Pak Wid. Pak Wid pun dikerumuni lipan dan dilahap oleh lipan itu. Mereka kemudian berlari dan di tengah lorong mereka berjumpa salah satu pegawai hotel yang sedang melihat Mei yang tepar dan mukanya sangat aneh. Mereka terprovokasi ucapan pegawai hotel itu, jika monster itu menyamar di tubuh manusia, bisa saja itu satu di antara kalian. Ditambah lagi ucapan Lena, dia berkata saat di ruang laundry, sebelumnya dia mendengar monster itu batuk dan mirip seperti batuk Fem. Saling tuduh pun terjadi di sana. Saat staf hotel tersebut ingin menyebut sebuah nama yang ingin diucapkan Mai sebelum mati, View, kakak dari Fem, pun berubah menjadi monster dan dia membunuhnya, lalu kemudian menyerang Leo dan yang lainnya. View menyandra Fem dan dia ingin menyerang Leo dengan tombak tajamnya, namun ayah Leo melompat menghalanginya sehingga ayahnya pun koit. Leo berusaha melawan, namun tentu saja dia bukanlah lawan yang sepadan bagi View yang merupakan seorang monster. Fem pun mengancam akan bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. View pun terlihat sedih sambil mendekati Fem, namun ternyata itu hanyalah sedih kepura-puraan. Dia tertawa jahat seolah mengejek Fem. Dia menarik pistolnya dan berkata, "Biarkan aku meminjam tubuh ini, lalu nanti akan kukembalikan lagi," ucap View. Lalu dia kemudian menarik dan membawa Fem.
Mereka keluar dari hotel. Monster itu lalu keluar dari tubuh View dan dia pun pindah ke tubuh Fem. Ternyata sebelumnya monster itu masuk ke dalam wujud Hat. Dia meminta agar Pak Wit menyerahkan Fem kepadanya. Dia menginginkan darah Fem. Darah Fem berbeda, dia akan bisa hidup lebih lama dengan meminum darah Fem. Sementara View yang telah kembali sadar melihat hanya ada botol obat adiknya. Dia kemudian pergi ke atap membawa Fem dan membawa sepucuk pistol. Saat View membawa Fem lari, View kemudian diserang oleh monster itu. Sementara Leo datang dari belakang dan menyerang monster itu lagi. Karena merasa kalah, monster itu kemudian melarikan diri sementara waktu, lalu kemudian kembali menyerang Leo. Leo sepertinya memiliki kekuatan super. Dia bisa bertarung melawan monster itu hanya menggunakan sebuah tombak. Dia memukul monster itu dengan kampaknya hingga jatuh dari atap hotel ke tanah. Lalu ternyata Pak Wit belum mati guys, dia masih hidup. Dia bangkit kembali dan membuka semua katup gas agar gas menyebar kemana-mana. Fem dan View kemudian memapah Leo dan mereka menjemput Lena. Saat mereka ingin keluar dari sana, di sana mereka melewati dapur. Satu monster lagi muncul. Monster itu membunuh View. Namun saat Leo hendak melawan monster itu, dia pun bahkan terbunuh oleh monster itu. Leo memberi kode agar Fem membawa Lena pergi dari sana dan dia mengeluarkan sebuah mancis atau korek. Fem dan Lena berlari keluar. Lalu sesaat kemudian Leo membakar gedung tersebut yang sudah dipenuhi gas. Setahun kemudian, Fem yang merupakan pengidap penyakit yang sudah stadium akhir kini menjadi seorang yang sehat. Tidak tahu bagaimana penyakit di darahnya hilang begitu saja. Dia kemudian bersama Lena dan seorang temannya kembali ke gedung itu karena dia mendapat telepon dari sana yang meminta bantuan. Saat ingin menolong gadis itu kemudian mengeluarkan sebuah mancis dan persis seperti mancis yang digunakan Leo saat membakar gedung itu. Gadis itu mengaku dia mendapatkan mancis itu dari orang yang menyelamatkannya dan dia bertanya, "Apakah kamu Fem?" Lalu Fem pun mengiyakannya. Gadis itu mengaku orang itu memintanya mengembalikannya kepada Fem. Fem berusaha mencari Leo, namun dia tidak menemukan Leo. Mereka membawa gadis itu pergi dari sana dan perlu diketahui memang Leo masih hidup guys, namun film berakhir. Sekian dulu cerita kali ini, semoga Anda menyukainya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.